Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik yang saya hormati, selamat bergabung kembali di materi hukum agraria. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kemudian kita bertemu kembali di materi hukum agraria. Patut untuk tetap kita syukuri nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesempatan untuk kita bisa terus membangun kita punya potensi diri. Olehnya tanpa kedua nikmat ini yang secara nyata kita rasakan saat ini, maka tentu kita kesulitan untuk terus menggapai tujuan kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Rasulullah SAW beserta para sahabatnya yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana kemudian manusia di muka bumi ini seharusnya berperilaku sebagaimana apa yang telah disampaikan menurut kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini kita akan kemudian sedikit mendengarkan penjelasan terkait asas-asas yang berlaku dalam agraria, ya. Pentingnya kita kemudian memahami secara utuh terkait atas asas-asas yang terkandung dalam hukum agraria ini, karena sesungguhnya ia kemudian menjadi pembentuk hukum meskipun ia bukan hukum. Ini yang menjadi konsep buat kita untuk mengembangkan terus hukum agraria. Ketika kita tidak menentukan asas yang kita gunakan, asas hukum yang kita gunakan, maka tentu hukum-hukum atau doktrin-doktrin yang kita akan sampaikan dalam pengembangan hukum agraria nasional itu akan menjadi sulit mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Oke, yang paling pertama perlu kita pahami bahwa dalam hukum agraria itu ada asas nasionalitas, ya. Yang perlu kita cermati dalam asas nasionalitas ini bahwa wilayah Indonesia ini adalah keseluruhan atau kesatuan dari tanah air, dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Ia terangkum dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari beribu pulau, ya. Kemudian kita katakan inilah bangsa Indonesia. Asas nasionalitas ini kemudian memperlihatkan kita kepada pembentukan hukum tanah nasional nantinya, atau ketika kita memberikan doktrin atau pendapat hukum, ya, setidaknya kita tidak melupakan bahwa apa yang ingin kita sampaikan nantinya baik dalam bentuk produk hukum maupun doktrin, ya, tidak terlepas dari asas nasional ini, bahwa sesungguhnya pernyataan hukum kita ini mampu memberikan, ya, solusi, ya, memberikan solusi bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana itu Indonesia? Ya tentunya yang tadi saya katakan menjadi satu kesatuan tanah air dan dari seluruh rakyat Indonesia. Asas nasionalitas ini adalah seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, ya, yang terkandung di dalamnya. Ini merupakan kekayaan nasional. Jadi pengelolaan agraria atau tanah di Indonesia adalah sesungguhnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi bagaimana kemudian kita berpikir pengelolaan tanah meskipun bukan di tempat kita, ya, tapi yang namanya bangsa Indonesia seharusnya bisa memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena semua yang terkandung baik bumi, air,
ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalam bangsa Indonesia adalah merupakan ya milik kita untuk kita tetap perjuangkan. Perjuangan itu ya bisa jadi ya, kita belajar tentang ilmu hukum ini bagaimana kemudian kita mengembangkan atau mengisi kekurangan-kekurangan daripada hukum agraria nasional dari pemahaman kita tentang hukum ya ketika kita belajar sungguh-sungguh di Fakultas Hukum ya seperti di Fakultas Hukum UMI ini. Jadi ada juga yang perlu kita pahami bahwa asas yang terkandung dalam hukum agraria itu bahwa ada asas hak menguasai negara. Jadi di sini negara menyelenggarakan ya berupa mengatur, memimpin penguasaan dan penggunaan bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung dalamnya. Ya, yang dikuasakan kita beri kuasa kepada Bank Republik Indonesia sebagai sebuah organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi bagaimana kemudian keinginan kita, ya, keinginan kita agar dapat terwujud, misalnya kita ingin sebuah kehidupan yang layak melalui hak atas tanah, ya tentunya kita menyerahkan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk mengatur bagaimana caranya kita mendapatkan hak atas tanah tersebut. Karena ketika kita sudah mendapatkan hak atas tanah, maka tentu banyak keuntungan yang ingin kita capai. Misalnya ketika ingin kita membuat rumah yang nyaman, bebas daripada gangguan, bebas dari rasa was-was dan sebagainya, karena kita memanfaatkan tanah yang benar-benar kita punya atau kita diberi hak, ya. Jadi negara kemudian mengatur pengelolaannya, mengatur semua hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, ya, memimpin penguasaan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ya. Jangan sampai tanah ini kemudian menimbulkan masalah-masalah yang lebih besar sehingga konsep-konsep feodal itu bisa kembali, ya, konsep domain fair clearing itu bisa terwujud meskipun tidak lagi dikatakan domain fair clearing, ya, dan konsep-konsep ya banyak kebutuhan masyarakat yang kemudian bisa diakomodir melalui peran pemerintah mengatur atau memimpin penguasaan dan penggunaan tanah. Nah, berikutnya adalah asas pengakuan hak ulayat, ya. Jadi merupakan di sini hak ulayat adalah masyarakat adat, ya, yang memiliki wewenang atau kewajiban terhadap masyarakat suatu hukum adat, ya. Di sini kita mengapresiasi karena adanya budaya yang beragam yang hidup di Indonesia masih eksis hingga saat ini, sehingga perlu rasanya untuk kita tetap mengakui agar Republik Indonesia ini bisa tetap tetap dapat dikatakan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Karena dilihat atau dipandang bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat adat, ya. Mereka memiliki hukum sendiri, mereka memiliki wilayah sendiri yang mereka perjuangkan, dan mereka punya tata cara untuk bagaimana mempertahankan hubungan antara satu dengan yang lain. Nah, inilah yang kemudian dinyatakan bahwa ada prinsip yang perlu diadakan
bahwa pengakuan terhadap hak wilayah itu, karena sesungguhnya hak wilayah itulah adalah salah satu bagian yang penting untuk membuat kita tetap menjadi sebuah negara yang dinyatakan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, jadi tanah juga harus berfungsi sosial. Ini adalah prinsip-prinsip dalam hukum agraria. Jadi tanah itu tidak semata-mata ketika kita diberikan hak, ya, untuk kita pergunakan, lalu kemudian kita hanya melaksanakan kita melakukan sesuatu atas kepentingan pribadi kita sendiri-sendiri. Apalagi kalau kemudian tanah itu bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat, ya. Makanya kadang kita melihat bahwa pembuangan limbah itu mesti diatur, dikelola dengan baik, tidak langsung dibuang ke tanah karena dapat mencemari air tanah yang terkandung dalam tanah. Sesungguhnya yang kita atur ini adalah kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, ya, di bawah tanah, ya. Itu juga yang diatur oleh pemerintah, sehingga bagaimana caranya baik di ruang angkasa maupun di bawah tanah ini bisa memberikan kesejahteraan bagi orang banyak, ya. Itu salah satu contohnya. Nah, perlindungan sudah saya jelaskan bagaimana kemudian kita bisa tidur nyenyak misalnya dari sebidang tanah yang kita miliki, ya. Itu salah satunya, ya. Ini menegaskan bahwa juga penjajahan memang di atas bumi pertiwi ini tidak pantas untuk dipertahankan, ya. Ini sebagai asas perlindungan, ya. Oke, ada banyak asas yang kemudian bisa kita jelaskan, bisa kita pahami. Tugas kalian untuk hari ini adalah menginterpretasi daripada bukan menginterpretasi, memaknai asas-asas ini dan berikan contoh, ya. Memaknai asas-asas yang ada yang dikenal oleh hukum agraria, kemudian Anda bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, dan Anda terus konsisten mengaitkan dengan materi kita, yaitu hukum agraria. Itu saja. Nanti petunjuknya ada di perintah berikutnya di kalam, ya, di menu berikutnya di sistem pembelajaran daring kita. Itu sampai sekian dulu, ya, pertemuan atau video pengantar untuk hari ini. Saya akhiri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.